Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perkembangan teknologi sistem paralel. Jadi, apa itu pemrosesan sistem paralel? Pemrosesan paralel atau parallel processing adalah penggunaan lebih dari satu CPU untuk menjalankan sebuah program secara simultan. Idealnya, parallel processing membuat program berjalan lebih cepat karena semakin banyak CPU yang digunakan. Tetapi dalam praktek, seringkali sulit membagi program sehingga dapat dieksekusi oleh CPU yang berbeda-beda tanpa berkaitan di antaranya. Dan apa itu komputasi paralel? Jadi komputasi paralel itu adalah salah satu teknik melakukan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer secara bersamaan. Biasanya diperlukan saat kapasitas yang diperlukan sangat besar, baik karena harus mengolah data dalam jumlah besar ataupun karena tuntutan proses komputasi yang banyak. Diperlukan aneka perangkat lunak pendukung yang biasa disebut sebagai middleware yang berperan untuk mengatur distribusi pekerjaan antar node dalam satu mesin paralel. Selanjutnya, pemakai harus membuat pemrograman paralel untuk merealisasikan komputasi. Untuk selanjutnya, ada kebutuhan komputasi paralel yang akan disampaikan oleh rekan saya, Adi Sepriyadi. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih Saudara Nurul. Selanjutnya ada kebutuhan komputasi paralel. Yang pertama, kita butuh algoritma, bahasa pemrograman, yang kedua dan yang ketiga ada compiler. Selanjutnya ada pemrograman paralel itu sendiri, teknik pemrograman, di mana memungkinkan eksekusi perintah atau operasi secara bersamaan. Bila komputer digunakan secara bersamaan, maka dilakukan oleh komputer-komputer yang terpisah yang terhubung dalam satu jaringan komputer. Biasanya disebut sistem terdistribusi. Bahasa pemrograman yang populer digunakan dalam pemrograman paralel adalah MPI, Message Passing Interface, dan PPM, Parallel Virtual Machine. Selanjutnya ada komunikasi data pada sistem paralel memori terdistribusi, memerlukan alat bantu komunikasi. Alat bantu itu yang sering digunakan oleh sistem seperti PC jaringan untuk standar MPI atau standar PPM. Keduanya bekerja di atas TCP atau IP Communication Layer. Kedua standar ini memerlukan fungsi remote access agar dapat menjalankan program pada masing-masing unit prosesor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Muhammad Yamin, silakan. Oke, terima kasih. Nah, di sini tuh ada VVM dan MVI. Untuk VVM atau Parallel Virtual Machine dan antar muka pengiriman pesannya itu atau bisa disebut dengan MPI adalah kumpulan library yang memungkinkan kita untuk menulis program pengiriman pesan paralel yang menggunakan biasanya itu bahasa pemrograman C dan juga menggunakan Fortran agar sistem paralel bisa berjalan pada sistem paralel. Oke, next. Nah, PPM atau Parsing Virtual Machine merupakan sebuah paket software yang mendukung pengiriman pesan untuk komunikasi paralel antar komputer. PPM ini dapat berjalan di berbagai variasi sistem Unix ataupun Windows dan juga telah portable untuk banyak arsitektur yang sekarang seperti pada PC, workstation, ataupun multiprosesor dan untuk support juga untuk superkomputer. Nah, sistem dari PPM ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu ada Daemon, ada PVMD yang berjalan pada mesin virtual masing-masing komputer. Nah, mesin virtual ini akan dibuat ketika user mengakses sebuah aplikasi PPM dan
PPM itu dapat dieksekusi melalui prompt unik di semua host. Lalu yang keduanya itu adalah sebuah library interface rutin yang mempunyai banyak fungsi untuk komunikasi antar task. Nah, jadi library ini berisikan sebuah rutin yang bisa dipanggil ataupun pengiriman pesan, dan juga meliputi membuat proses baru, koordinasi antar task, dan juga konfigurasi untuk mesin virtual itu sendiri. Next. Nah, untuk selanjutnya itu ada langkah pengaturan pada masing-masing komputer atau pada PPM ini. Jadi itu maksudnya itu buat konfigurasi dari PPM ini. Nah, yang pertama itu ada membuat sebuah host file yang berisi daftar dari kumpulan node-node komputer dengan nama user yang akan dipakai untuk sebuah komputasi sistem paralel. Nah, bila nama user pada komputer sama, misalnya contohnya itu nama user reset pada komputer, misalkan C1 meliputi C1, C2, dan seterusnya, maka host file ini boleh tidak ada, atau host file ini bisa digunakan bila mana user di masing-masing komputer itu berbeda. Nah, lalu ada juga untuk IP masing-masing komputer pada file itu meliputi tempat penyimpanannya itu /etc/host, dan juga di dalamnya itu ada /host yang memungkinkan ataupun host.allow, dan juga diletakkan di /etc ataupun host, dan juga di mana itu yang equipnya atau ditambahkan. Nah, ya, lalu selanjutnya ada penambahan dan penghapusan host secara dinamis dapat dilakukan melalui sebuah konsol PPM bila IP yang tidak didefinisikan pada host file, dan cara ini dapat dilakukan. Oke, next. Untuk selanjutnya ada MPA atau Message Passing Interface. Nah, untuk MPA ini merupakan sebuah standar pemrograman yang memungkinkan program untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat dijalankan secara paralel dengan menggunakan spesifikasi library pemrograman untuk meneruskan sebuah pesan secara message passing. Nah, yang diajukannya itu merupakan sebuah standar dari berbagai komite dari vendor masing-masingnya. Nah, yang meliputi itu untuk pelaksanaan dan pemakaian. MPA ini menyediakan fungsi-fungsi untuk menukarkan antar pesan, yaitu tujuannya untuk mengirimkan data antar komputer yang berada di dalam sistem paralel itu sendiri. Biasanya itu sebagai node ataupun host, bisa juga sebagai job schedule, seperti yang tersirat dari nama bertugas menerima tugas dari user dan menjadwalkan tugasnya pada beberapa node dalam sistem paralel sesuai kebutuhan. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, Yuda. Oke, baik. Terima kasih, Yamin. Selanjutnya ada keunggulan MPI. Yang pertama adalah telah memiliki standar. Yang kedua, dirancang berkinerja tinggi pada mesin paralel. Yang ketiga, tersedia secara bebas maupun komersial. Yang keempat, ada dikembangkan banyak pihak. Yang kelima, yaitu informasi penerapan dan pengujian dalam berbagai bahasa pemrograman dan sistem telah tersedia. Selanjutnya, ada kegunaan MPI. Yang pertama yaitu menulis kode paralel secara portable. Nah, yang kedua, mendapatkan performa yang tinggi dalam pemrograman paralel dan menghadapi permasalahan yang melibatkan hubungan data irreguler atau dinamis yang tidak begitu cocok dengan model data paralel. Selanjutnya. Nah, di sini ada kemampuan MPI. Kemampuan MPI ini untuk menginterpretasikan bahasa pemrograman matriks, kemampuan dynamic linking dari bahasa tersebut. Library dari paket MPI dapat digabungkan dengan dynamic extension dengan cara menghubungkan bahasa pemrograman tersebut dengan bahasa C, C++ atau Fortran. Contohnya, menciptakan toolbox MPI atau EPITB untuk kebutuhan MATLAB dan bahasa pemrograman GNU Octave oleh Fernandez Baldomero. Penggunaan
MPI-TB dengan mempertimbangkan fungsional dan kelengkapannya di samping fakta bahwa MPI-TB dan GNU Octave adalah bebas digunakan bahkan untuk keperluan komersial. Selanjutnya. Parameter data message dalam fungsi-fungsi komunikasi memiliki struktur dasar, yaitu alamat buffer, data untuk mengirim atau menerima, ukuran dari buffer data, lalu ada jenis data pada buffer berupa konstanta tertentu, misalnya MPI integer, MPI char, dan MPI double. Proses tujuan berupa suatu integer, integering dari proses. Tag dari message dapat digunakan sebagai penanda oleh proses. Selanjutnya. Nah, di sini ada operasi dari fungsi komunikasi titik ke titik memiliki dua mode, yaitu blocking dan non-blocking. Pada bentuk blocking, maka proses akan menunggu operasi kirim dan terima data selesai. Sedangkan non-blocking menggunakan event untuk memberitahu proses ketika terjadi kirim atau terima. Dalam tiap mode adalah penting untuk menjaga agar setiap proses yang berkomunikasi tidak mengalami deadlock, yaitu saling tunggu yang tidak berkesudahan. MPI telah memiliki mekanisme agar deadlock tidak terjadi, tetapi dalam kondisi tertentu ini tidak terhindari, misalnya ketika buffer tujuan penuh atau tidak tersedia. Selanjutnya. Nah, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Di sini ada referensi dari blog Fauzia. Ya, bisa dilihatlah. Terima kasih, maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.